LPD selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu dulu. 2021 kita sudah siap dengan segala persoalan yang harus kita hadapi. Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita berada di gedung BKS LPD Kabupaten Karangasem. Gedung ini baru direnovasi dan sekarang sedang tahap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ini gedung ini sangat megah, nanti gedung ini akan dijadikan sarana bagi LPD di Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Hari ini kita akan menemui Ketua BKS LPD Kabupaten Karangasem, Bapak Dr. Anus Iketut Mas Setiawan. Kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana ke depan tahun 2021 nanti bagaimana LPD di Karangasem ini untuk mengejar ketertinggalannya pada tahun 2020. Karena di tahun ini memang tantangan yang dihadapi LPD itu sangat berat karena adanya pandemi virus corona. Hari ini kita akan berbincang-bincang seperti apa strategi beliau, strategi BKS LPD Kabupaten Karangasem untuk menghadapi tahun 2021. Om Swastiastu Pak Mas. Om Swastiastu. Mungkin kita santai gini Pak Mas, karena ini yang terus terang aja sangat apresiasi ini gedungnya begitu megah, semoga cepat realisasi Pak Mas. Nah mungkin bisa dianu sedikit Pak Mas, kira-kira 2020 bagaimana evaluasi LPD di Kabupaten Karangasem dan tahun depan seperti apa nanti artinya seperti apa nanti proyeksinya di tahun depan? Ya, terima kasih Bang Akan. Jadi kami selaku Ketua BKS Kabupaten Karangasem ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya kondisi LPD saat ini terutama dari sisi aset masih dalam posisi stabil. Ini merupakan pembelajaran kita yang kedua. Pertama juga kita kemarin dengan beberapa tantangan terkait dengan adanya Gunung Agung meletus, erupsi Gunung Agung. Di sana sudah kita diuji dari sisi bagaimana kita berbuat sesuatu, berpikir untuk bagaimana kita selalu mempertahankan lembaga ini supaya lembaga LPD di Kabupaten Karangasem ini tetap eksis dalam rangka untuk bisa membantu perekonomian masyarakat. Nah, dari pembelajaran itu kita kemarin di saat erupsi Gunung Agung beberapa upaya yang sudah kita lakukan, terutama bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat, bagaimana kita meyakinkan kepada nasabah bahwasanya LPD itu akan tetap ada selama desa adat itu ada. Nah tentu mungkin sedikit ada masalah terkait daripada keadaan ekonomi masyarakat mungkin yang sedikit agak menjadi satu problem, terutama dari sisi usaha masyarakat karena kondisi seperti apa yang kita alami kemarin di saat Gunung Agung meletus. Dan yang berikutnya kita juga sekarang mendapat suatu tantangan yang mungkin lebih besar dari apa yang pernah kita lalui dulu saat Gunung Agung erupsi. Nah tentu ini merupakan suatu hal yang tidak lepas juga apa yang pernah kita lakukan saat Gunung Agung meletus dulu. Nah tentu beberapa hal strategi yang teman-teman lakukan di lapangan, terutama untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya LPD selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah artinya apa evaluasi Pak Mas selama 2020 ini yang terjadi terhadap LPD di Karangasem Pak Mas? Ya, yang jelasnya kita memang ada beberapa tantangan yang memang agak sulit kita harus lakukan, terutama kepada bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi nasabah yang ada kaitannya dengan pelaku-pelaku pariwisata yang selama ini banyak nasabah-nasabah masyarakat satu sisi yang ada di wilayah pariwisata, yang dua kepada wilayah yang dominan masyarakatnya sebagai pelaku pariwisata. Ada beberapa kebijakan yang memang kita sudah lakukan sama juga dengan bank-bank lain, terutama dalam satu sisi memberikan kebijakan relaksasi umpamanya atau mungkin penundaan pembayaran dan lain sebagainya. Nah tentu ini sudah kita lakukan dan selama ini juga
masyarakat kita memang ada hambatan, kita pun harus menyadari hal seperti ini. Jadi kaitannya dengan kondisi itu, kita berupaya untuk mencari solusi-solusi yang jelas. Kita tidak terlalu memberatkan nasabah, masyarakat, tetapi kita memberikan satu kebijakan-kebijakan yang dianggap bisa meringankan daripada masyarakat yang sebagai peminjam di LPD. Artinya Pak Mas, artinya Niki bahwa memang ada tantangan 2020, tapi secara umum mereka masih tetap stabil. Iya, betul. Kalau kita lihat dari sisi aset, kita lihat dari sisi aset dulu, tentu ini sedikit tidak ada satu pengaruh yang terlalu signifikan, terutama dari kepercayaan masyarakat terhadap penempatan dana di masing-masing LPD. Nah, kalau dari sisi pendapatan, laba LPD, tentu ini merupakan suatu hal yang sifatnya sudah umum, semua lembaga LPD khususnya termasuk lembaga lain yang mungkin labanya agak terkoreksi. Karena memang adanya penurunan dari sisi penyaluran kreditnya. Penyaluran kredit, yang kedua juga ada penundaan pembayaran dari pihak nasabah itu sendiri. Gitu ya. Lalu ketika ini di tahun 2020 meskipun berat kita bisa melalui ini dengan baik. Nah, kira-kira tahun 2021 seperti apa proyeksi yang Pak Mas mungkin bayangkan terkait dengan perkembangan LPD di Karangasem ini, Pak Mas? Saya lihat ini kan sudah berjalan 4 bulan, hampir 5 bulan. Ya, hampir 5 bulan. Nah, tentu apa yang sampaikan tadi, yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu dulu. Terutama dari sisi penempatan dana itu dulu yang lebih kita fokuskan. Nah, tentu di sana nanti pasti kita akan memberikan, teman-teman memberikan atau mengambil suatu kebijakan dalam hal apakah nanti penurunan suku bunga dana pihak ketiga, itu juga nanti supaya nanti bisa menurunkan dari sisi bunga kredit sehingga nanti akan saling berimbang antara dana pihak ketiga pemilik dana dengan masyarakat sebagai peminjam. Nah, ini kita upayakan teman-teman untuk mengambil sikap hal seperti itu sehingga nanti tidak saling merugikan. Satu sisi umpamanya bunga tabungan kita naikkan gitu umpamanya, sedangkan kita otomatis peminjam itu tidak bisa kita berikan keringanan karena sumber pendapatan pinjaman yang kita berikan itu semua bersumber dari dana pihak ketiga. Karena di LPD itu kan modal-modal LPD kan tidak begitu besar. Ya, dari dana pihak ketiga. Tapi berarti fokusnya bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat itu Pak Mas ya? Ya, ketika betul. Itu sudah bisa dilaksanakan, maka yang lain bisa diatur sehingga bisa mencapai titik keseimbangan itu Pak Mas ya? Betul. Nah, kira-kira kalau kita bicara masalah yang kita fokus ke depan ini kan bagaimana sebenarnya pandemi ini bisa dinetralisir, bisa dengan vaksinasi kan gitu. Nah, jika ketika vaksinasi bisa dilakukan tahun 2021, kira-kira apa mungkin yang dalam gambaran Pak Mas ketika itu bisa dilakukan, apakah pertumbuhan kita akan bisa kembali normal seperti sebelum pandemi ataukah masih ada proses itu Pak Mas? Saya kira ini kadang-kadang merupakan suatu pembelajaran daripada masyarakat bahwasanya dia tidak harus berpatokan kepada usaha yang harus dia lakukan atau mungkin dia bekerja di pihak orang lain. Nah, sekarang sudah banyak masyarakat kita yang beralih untuk berekonomi atau sebagai pedagang langsung, usaha sendiri. Nah, ini satu pembelajaran dan bahkan ini sekarang di desa sudah mulai berkembang. Nah, kalau nanti ke depannya itu bisa jalan, dalam artian sebagai pelaku itu punya inovasi untuk mengembangkan dirinya di desa-desa, justru ini akan lebih baik. Nah, artinya ketika vaksinasi dilakukan, ekonomi bergerak, berarti estimasi Pak Mas untuk perkembangan LPD ini seperti apa? Apakah nanti akan mungkin target pertumbuhan yang sebelum pandemi itu akan dipatok di tahun 2021 mungkin bisa tumbuh seperti itu? Saya rasa kalaupun nanti umpamanya sudah ada vaksinasi kepada masyarakat, pada akhirnya masyarakat itu akan mulai belajar gitu. Jadi yang katakan begitu, mulai dia belajar. Kalaupun nanti umpamanya
vaksinasi sudah ada atau mungkin virus ini sudah berkurang ataupun hilang, nah masyarakat itu kan pasti akan mulai berpikir kembali apa yang harus dia lakukan. Nah dengan kondisi itu mungkin sekarang sudah memulai masyarakat itu berusaha sendiri. Nah tentu kaitannya dengan apabila nanti masyarakat vaksin Kembali ini sudah mulai berputar, berputar ini, justru masyarakat akan mulai bergairah dengan mengambil peran sendiri sebagai pelaku langsung gitu. Artinya ketika itu terjadi, Pak Mas mungkin bisa angka moderat yang Pak Mas mungkin sudah munculkan, kira-kira tahun depan ini berapa pertumbuhan bisnis LPD ini? Saya kira kita tidak berani terlalu menjamin bahwa pertumbuhan itu akan kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita belum berani yakin. Paling tidak pertumbuhan itu ada antara 5-10%. 5-10%, angka optimisnya di situ. Optimisnya di sana. Kalau umpamanya memang betul-betul pandemi ini sudah reda, pariwisata sudah mulai bergairah, apalagi nanti tamu dari luar negeri bisa sudah diberikan keleluasan untuk masuk, saya rasa kita tidak jadi masalah. Berarti catatannya jika vaksinasi berjalan dengan baik, ekonomi pulih, itu tumbuhnya antara 5-10%. 10%. Ya. Nah kira-kira kalau yang terkait dengan yang lain sekarang, kita kalau bicara masalah bagaimana penyiapan sumber daya manusia LPD misalnya, tahun 2021 mungkin sudah memasuki era 4.0 mungkin Pak. Ya, artinya seperti apa penyiapan SDM LPD ini? Ya. Tiang rasa kita khususnya di Karangasem gitu ya, Karangasem kita memang sudah sepakat satu sistem dalam hal program administrasi di LPD gitu. Terutama kita memakai satu sistem program yang sama. Yang kita persentase LPD kita di sini hampir sampai 65% sudah memakai sistem yang sama. Dengan sistem yang sama ini, ke depan kita akan berusaha untuk bagaimana melatih daripada staf-staf LPD ini untuk paham dengan sistem yang akan dilakukan. Karena apa yang dikatakan Pak Ngakan tadi, bahwa penerapan IT di masing-masing LPD di sini sudah termasuk mendekati dari bank umum. Ya, seperti LPD mobile, ada seperti saya di Sibetan ATM LPD, bahkan kita bekerja sama dengan BPD penerapan Vicon untuk transfer langsung ke nasabah LPD kita sendiri. Nah ini kita sudah berjalan baik bekerja sama dengan semua lembaga keuangan yang ada di bank umum. Jadi otomatis sistem kita itu sudah mendekati bank umum dalam hal pelayanan gitu. Artinya tahun depan LPD sudah semakin siap lah Pak Mas ya? Iya, mudah-mudahan dari sisi mungkin permodalan sudah semakin oke, mungkin dari sisi SDM sudah oke, dan teknologi informasi juga oke itulah. Nah, termasuk kira-kira mungkin yang terakhir yang mungkin Pak Mas mungkin menjadi catatan di tahun 2001 itu nantinya apa yang poin penting yang harus mungkin teman-teman LPD ini harus mereka siapkan sehingga mereka betul-betul mampu nanti menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021 Pak Mas? Ya. Menurut Tiang yang satu tadi sudah ada yang sampaikan bahwa beberapa kali kita sudah ada pembelajaran hal-hal yang sifatnya sifatnya tantangan untuk kita bekerja di LPD. Nah di tahun 2021 nanti IT sudah kita siapkan. Yang kedua juga gedung seperti ini kita akan siapkan ke depannya untuk bagaimana kita mendidik atau mencetak kader-kader pengurus LPD baik yang baru maupun yang lama untuk nanti kita latih bersama-sama dengan LPD atau pihak lain, terutama untuk peningkatan SDM-nya di tahun 2021. Dan yakin tahun 2021 kita sudah siap dengan segala persoalan yang harus kita hadapi, terutama dalam hal kaitannya dengan kondisi pandemi yang ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang sudah berjalan. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita selalu
bisa kedepannya akan lebih baik. Satu poin lagi Pak Mas, apa harapan Pak Mas terhadap pemerintah di tahun 2021 Pak Mas? Yang rasa karena LPD ini adalah milik desa adat, desa adat sudah diakui sekarang sebagai yang diatur juga subyek hukum sebagai Perda. Tentu kedepannya sinergi ini harus kita lakukan bersama-sama. Perhatian pemerintah terhadap lembaga ini, kerjasama antara pemerintah dengan lembaga terkait, baik di dalamnya ada pembina, ada BKS, ke depan itu yang kita harapkan. Mari kita bersama-sama untuk membangun Bali ini, baik dari sisi ekonomi dan kelembagaannya melalui LPD dan bekerja sama dengan pemerintah, baik kabupaten dan provinsi. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih. Ya. Pemirsa BB News TV yang berbahagia, tadi sudah kita dengarkan penjelasan panjang lebar dari Ketua BKS LPD Kabupaten Karangasem. Jadi bisa kita simpulkan bahwa LPD di Kabupaten Karangasem optimis untuk menghadapi tahun 2021. Tentunya tidak hanya berdasarkan optimis saja, tapi juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi tantangan yang mungkin lebih hebat juga di tahun 2021. Demikian dulu acara bincang-bincang santai pada hari ini. Titiang Sinap untuk Pramesanti. Om Santi 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 Om.